Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Semoga Anda tetap bersemangat dan bersukacita oleh karena iman kita kepada Yesus Kristus Tuhan. Pada hari ini kita sungguh bergembira dan bersukacita karena kita kembali pulih merayakan sukacita kebangkitan Tuhan. Selamat Paskah untuk Anda dan kita semua. Pada hari ini Minggu tanggal 4 April 2021, kita bersama-sama masih dalam suasana sukacita kebangkitan Tuhan, di mana tepat pada hari ini kita merayakan kebangkitan Tuhan. Dan sabda Tuhan yang bisa menjadi pokok perenungan kita untuk semakin mengimani dan menyemarakkan Paskah kita diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9. Nah, kalau kita baca dari kutipan sabda dari penginjil Yohanes bab 20 ayat 1 sampai 9, di situ dikisahkan tentang kisah kebangkitan Tuhan. Dan dari kutipan ini saja dari ayat 1 sampai 9, kalau kita baca sabda itu sudah ada banyak kali disebutkan kata sebutan murid yang lain. Kalau Anda cermati, kita cermati sama-sama, sebutan murid yang lain itu disebutkan sebanyak 5 kali. Dan tentunya ada maksudnya bagaimana penginjil Yohanes itu menyebutkan murid yang lain seolah-olah tanpa nama. Dikatakan di situ hanya namanya adalah Santo Petrus dan murid yang lainnya, dan itu disebutkan berulang-ulang kali. Maka tentunya ada maksudnya bahwa murid yang lain itu sebenarnya siapa sih? Dan mengapa selalu ada bahkan dalam kisah kebangkitan Tuhan? Saudara-saudariku yang terberkati, ketika kita semua menerima sakramen baptis, menerima baptisan di dalam nama Yesus, kita semua menjadi pengikut Kristus, di mana darahnya yang tercurah di kayu salib menguduskan Anda, menguduskan kita, sehingga kita mati bagi dosa, sehingga kita meninggalkan manusia lama dan hidup mengenakan manusia baru sebagai anak-anak Allah, dan kita semua sebagai sama-sama murid Kristus. Maka oleh karena baptisan yang sama, Anda, kita semua adalah murid-murid Tuhan Yesus. Maka kalau kita pada hari ini mendengar kutipan sabda, ada banyak sebutan mengatakan murid yang lain, maka dari kutipan sabda tentang kisah kebangkitan Tuhan, kita pun diajak untuk mengikuti alur itu, mengikuti alur demi alur kisah kebangkitan yang mulai hari ini kita dengar, dan pada hari-hari ke depan dalam Oktav Paskah kita akan mendengarkan kisah kebangkitan Tuhan. Harapannya adalah agar kita percaya. Seperti dikatakan tadi dalam ayat yang ke-8 dari Injil Yohanes bab 20 ayat 8 dikatakan, "Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya." Maka saudara-saudariku yang terberkati, kebangkitan Tuhan Yesus itu bukan hanya kisah tentang Tuhan Yesus dan ke-12 muridnya, tetapi juga kisah kita, Anda dan saya sebagai sama-sama murid Kristus, murid Tuhan. Maka kita mengimani bahwa setiap detil hidup kita telah dimenangkan oleh Tuhan Yesus lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Maka hendaknya kita hidup dalam sukacita dan damai Tuhan ini, supaya kita bisa hidup dengan penuh harapan, karena Yesus Tuhan bangkit untuk kita semua. Paus kita pernah mengatakan demikian, iman akan Tuhan yang bangkit menyuburkan harapan kita. Mungkin pada saat ini Anda, kita semua sedang mengalami masa-masa sulit di tengah pandemi yang masih sedang kita hadapi. Kita tetap berpengharapan oleh karena iman kita akan Yesus yang bangkit, akan terjadi masa pemulihan, dan tentunya kita bisa menarik makna dan juga bisa mengambil setiap hal yang bisa kita kerjakan di dalam hidup ini. Sebab kita tahu bahwa
Tuhan Yesus telah memenangkan kita lewat sengsara, wafat, dan kebangkitannya. Inilah yang menumbuhkan harapan kita bahwa di dalam setiap dinamika, kesulitan, kesuksesan, dan pencapaian-pencapaian kita dan masa-masa sulit yang harus kita hadapi, Tuhan Yesus selalu mendampingi dan menguatkan kita sebab Dia telah memenangkan kita. Mari kita mohon berkat Tuhan. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena pada hari ini boleh kembali bersukacita, bergembira, merayakan kebangkitan Yesus Kristus Putramu. Ia menang jaya untuk kami. Semoga oleh karena peristiwa kebangkitan ini juga bisa menumbuhkan harapan kami, semangat kami untuk menekuni hari-hari kami dengan segala kesulitan, kesuksesan, pencapaian, dan perjuangan yang harus kami hadapi. Doa ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, yang hidup dan raja bersama Engkau dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat Paskah. Tetap semangat, tetap optimis, and stay calm with Jesus.